Intinya kalian itu nggak boleh gengsi. Kerja apapun harus tetap disyukuri. Karena gengsi itu nggak bikin kalian kaya, tapi kalau kalian udah kaya, kalian itu bakal bergengsi, ya. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karanya mau pindah dari mau jelas apa kabar pena. Yes, apa kabar kalian semuanya? Semoga seru dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di vlog kali ini Bobby bakal ajak kalian melihat aktivitas pagi hari menjadi seorang TKW Taiwan. Aktivitas pagi harinya itu tentunya nggak sama ya dengan TKW lain, karena peraturan dan ketentuan apa sih, pokoknya aturan-aturan majikan itu nggak sama ya. Jadi kalian ikutin aja aturan di rumah majikan kalian, jangan ikutin Bobby. Oke, ini cuma sebagai gambaran, mungkin ada yang belum tahu jadi TKW itu kayak gimana sih ya. Bolehlah kepo-kepoin YouTube-nya Bobby ya. Oke, kita terus Bobby. Oke teman-teman, ini dimulai dari aktivitas pertama, yaitu nyuci baju. Sebenarnya sih biasanya malam nyucinya ya, karena semalam itu si nenek mandinya jam 10 malam lewat, jadi aku baru nyuci bajunya itu pagi hari. Nah, ini bajunya aku tinggal di mesin cuci. Lanjut ngerebus telur buat si Mbah Putri dan Mbah Kakung. Jadi ini cara ngerebus telurnya itu ada triknya ya. Siapkan air dingin ya, kemudian cuci telur sampai bersih, kemudian masukkan ke dalam panci ya. Jadi nanti dimasak itu, pas selama dimasak itu diputer-puter terus ya teman-teman. Jadi kalau sudah mendidih itu biasanya aku dikasih menitan 2 menit ya. Habis itu ditutup sampai 6 menit ya. Ini aku ngisi galon dulu, habis itu aku tinggal muter-muter telurnya di atas panci kompor. Oke, ini airnya aku tinggal aja, tinggal masak telur ya. Nah, telurnya aku tinggal sebentar ya, aku ambil tutup panci, nanti aku mau pakai kalau pas sudah ditutup selama 6 menit ya. Nah, ini telurnya wajib diputer-puter tapi pelan aja, muternya pakai sumpit biar nggak pecah. Ini kenapa diputer ya teman-teman, ini karena biar kuning telurnya itu pas di tengah loh. Karena kalau misalkan nggak diputer itu pasti bakal menceng itu ya, kuning telurnya itu nggak bakalan pas di tengah, dan nenek aku tuh pasti nanti ngomel ya. Jadi kalau yang belum tahu cara memasak telur biar kuningnya pas di tengah ya, begini diputer terus selama masak. Nah, di sini alhamdulillah airnya juga sudah mau penuh. Nanti aku taruh dulu di samping, terus tak tinggal ngisi kalau telurnya sudah mateng. Nah, tadi air di galonnya sudah aku taruh di samping wastafel, dan ini lanjut muter telur lagi. Ini ya udah mendidih, jadi aku tekan aja selama 2 menit. Oke, tekan dan aduk lagi selama 2 menit, nanti dimatikan apinya. Jadi begitu biar nanti hasilnya itu cakep. Nah, ini sudah mau selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, karena ini timernya sudah habis ya, waktunya habis, jadi apinya aku matikan dan dikasih timer lagi selama 6 menit, tutup pancinya yang rapat. Oke. Nah, di sini aku mau lanjut ngisi dispenser di lantai 5 dan lantai 4. Di rumah simbahku ini dispensernya itu bukan dari air yang bisa keluar otomatis itu loh, jadi harus diisi ulang setiap hari ya. Kalau di rumah teman-teman biasanya itu
Maksud aku di rumah majikan kalian itu biasanya ada yang otomatis bisa langsung dari keran, itu ada air panas, air dingin, air hangat gitu ada. Tapi kalau di sini harus isi ulang, jadi lebih ribet ya, nggak apa-apa. Nah, untuk teko listrik dan teko yang sebelahnya juga mau diisi air ya teman-teman, karena mohon maaf, kakek aku tuh suka sekali kalau air yang sangat panas. Dan ini Mbak Upi lanjut turun ke lantai 4, dan di sini tangganya begini ya. Kalau yang belum terbiasa mungkin takut kalau turun, jadi harus hati-hati. Kalau untuk dispenser di lantai 4 pun sama ya teman-teman, jadi harus diisi ulang setiap hari. Kalau di sini dispensernya baru, jadi apa namanya, ini airnya tuh panas banget, lebih panas dari dispenser yang di atas. Jadi kalau misalkan mau bikin kopi atau bikin teh hangat gitu ya, jadi ini udah panas banget airnya, nggak perlu direbus lagi. Tapi kalau di lantai 5 kakekku ada teko gitu, teko listrik, jadi gak suka dari dispenser, jadi kakek rebus lagi. Galon kecilnya aku taruh di tempat semula ya teman-teman. Oke teman-teman, ini pas banget ya, udah ngisi galon, dan ini telurnya sudah selesai direndam ya. Timernya udah nyampe 6 menit, jadi ini mau aku rendam pakai air dingin dan biarkan nanti buat sarapan nenek, dan kita lihat hasilnya apakah kuning telurnya di tengah beneran. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ini tuh video diambil setelah aku sarapan ya, tapi aku taruh di bagian depan dulu untuk kasih lihat ke kalian ya. Jadi ini nenek biasanya kalau pagi tuh sarapannya kayak gini, roti tawar yang dipanggang kering, dan sebelum dipanggang rotinya aku iris dulu biar gampang irisnya, karena biasanya tuh panas ya. Dan ini kejunya itu udah lumer, jadi nggak perlu ikut dibakar lagi. Oke, jadi sarapannya tuh ada roti tawar sama keju dan telur. Biasanya kalau nenek masih mau nambah apa gitu pasti ngomong lagi sama aku. Nah ini nenek aku tuh biasanya kalau sarapan itu maunya dipotong kecil-kecil gini, biar dia itu gampang makannya, itu tinggal hap-hap. Nggak tahu kalau majikan kalian ya, jadi ikutin aja pasien kalian itu maunya kayak gimana. Oke, kemudian di sini aku lanjut motong telurnya. Kita buktikan apakah benar kuning telurnya di tengah, dan ya kalian lihat sendiri ya, kuning telurnya itu pas di tengah, nggak menceng kanan kiri ya. Jadi kalian kalau masaknya pengen kayak gini, ikutin caranya Mbak Upi ya. Nah, jadi setiap kali sarapan tuh penampakannya kayak gini ya teman-teman, harus cantik, harus bersih. Nah, ini udah selesai, tapi si nenek aku tadi minta ditambahin alpukat pakai madu. Ini alpukatnya ada madunya ya teman-teman. Dan biasanya nenek juga minta susu putih. Oke, di sini Bopi mau nyiapin sarapan buat aku sendiri ya. Ini aku pakai selai stroberi, dan nanti mau aku bakar. Biasanya aku kadang 2, kadang 1 ya, tergantung mood aja sih, karena kalau 2 itu kadang-kadang nggak habis. Oke, setelah diolesi dengan selai stroberinya, ini aku langsung panggang di microwave dengan temperatur suhu yang rendah ya, karena aku nggak suka yang terlalu kering. Sedikit panas aja nggak apa-apa, dan lanjut dibakar. Ini apinya atas bawah ya, maksud aku panasnya itu atas bawah. Dan ini untuk minumnya aku mau nyeduh teh tarik ya. Biasanya kan kakek aku tuh ngebeliin aku teh susu, cuma lagi lockdown dan aku nggak enak lah bilang sama kakek kalau teh susu aku tuh habis, jadi aku minta sama toko Indo untuk delivery ke tempat majikan. Nah, ini teh tariknya aku taruh di samping dulu ya, itu HP aku lagi charger karena semalam nggak di charger. Nah, ini panci yang tadi aku cuci dulu ya, sambil nunggu rotinya lagi dibakar ya, dan nunggu tehnya juga sedikit dingin ya.
Nah, sambil nunggu rotinya dibakar juga, ini Mbak Upi mau nyuci ember ompolnya nenek ya. Ini juga salah satu kebiasaan aku setiap pagi sebelum si nenek aku bangun. Jadi harus dicuci dulu ember ompolnya. Jadi kalau malam itu si Mbah itu tidur dan di sampingnya itu ada ember atau ada kursi yang tengahnya bolong dan bisa buat kencing di situ. Jadi pagi-pagi itu harus dibersihkan gini. Jadi untuk calon TKW itu semoga tidak jijik atau ya semoga nggak jijik ya, karena memang pekerjaan di Taiwannya begini, apalagi kalau jadi TKW itu jaga lansia dan harus siap mengerjakan semua gitu ya. Jadi memang kalau ada yang lihat di Taiwan enak atau di mana-mana enak, itu nggak sesuai yang kalian lihat ya, maksudnya nggak seindah yang kalian lihat. Kalau behind the skin-nya ya begini, kalau yang diliatin nggak enak mulu ya nanti diolok-olok lah sama teman ya nggak. Jadi nanti dikiranya tuh kita nggak bersyukur gitu loh. Jadi ya karena memang sudah biasa, jadi ya tak anggap biasa, nggak jijik nggak apa gitu ya. Yang penting nanti abis nyuci ember ompol ini wajib cuci tangan yang bersih ya, biar kitanya juga sehat. Oke, ini masih edisi nunggu rotinya dibakar ya. Ini abis nyuci ember ompol, Mbak Upi lanjut nyuci gelas dan termos kecilnya nenek ya. Ini nanti mau aku isi air dan taruh di mejanya nenek. Jadi harus setiap pagi itu harus ada air yang baru dan bersih ya. Nah, di sini aku mau ngisi airnya itu pakai air panas semua teman-teman, biar nanti kalau si mbahku bangun itu airnya masih hangat, nggak dingin ya. Biasanya tuh mbak aku tuh bangunnya siang banget, jadi airnya harus yang panas biar nanti nggak bolak-balik ambil lagi. Oke, ini aku habis ngisi air dan air nenek maksud aku. Dan ini aku mau ambil baju yang kemarin udah kering, aku mau taruh di sofa karena nanti mau ngejemur baju yang sudah dicuci di mesin cuci tadi ya. Nah, ini di sini ada ember pel, aku turunin dulu biar nanti gampang pas manjatnya ya. Nah, ini masih edisi nunggu roti bakar, jadi daripada nunggu di dapur mending aku kerjakan yang lain, jadi selesai satu selesai semua gitu loh. Nah, sebenarnya itu nggak perlu manjat, cuma menurut aku terlalu lama jadi aku manjat aja. Sebenarnya ini yang buat nyebur baju itu bisa ditarik, ada tambangnya teman-teman, ada talinya. Cuma karena aku orangnya males ribet, cepet-cepet aja terus aku turunin bajunya. Dan ini baju yang sudah diangkat aku taruh dulu di sofa. Terus ember pel juga aku masukin nanti buat kepel lantai 5 dan lantai 4. Oke teman-teman, ini habis melakukan aktivitas semuanya. Karena Bobby mau sarapan, jadi Bobby wajib cuci tangan yang bersih dan dilap kering. Oke teman-teman, di sini roti bakar aku sudah selesai, tinggal siap untuk sarapan. Nah, akhirnya setelah serangkaian aktivitas yang padat itu aktivitas pagi hari aku kayak gitu ya, jadi harus bisa ngatur-ngatur sendiri. Kalau misalkan lagi ini itu kalian nyambi ngapain gitu ya, pokoknya biar waktunya nggak kebuang, biar cepet kerjanya. Karena Bobby di sini dapat kerjaan termasuknya itu berat dan banyak, belum lagi nanti kalau jaga nenek. Alhamdulillah ini rotinya udah dibakar dan aku mau makan satu aja, karena kadang-kadang kalau aku manggang 2 itu nggak habis. Nah, di sini aku lagi bikin teh tarik. Biasanya aku dibeliin teh susu sama kakek. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Intinya kalian itu nggak boleh gengsi. Kerja apapun harus tetap disyukuri, karena gengsi itu nggak bikin kalian kaya. Tapi kalau kalian udah kaya, kalian itu bakal bergengsi, ya bener nggak? Jadi apapun pekerjaannya, yang penting halal, dijalani, dinikmati, disyukuri. Kadang-kadang memang pekerjaan aku tuh bikin mangkel ya, karena selain capek kerja juga capek hati, capek pikiran. Jaga nenek itu benar-benar menguras hati. Tapi ya mau gimana lagi ya, harus tetap dijalani. Pokoknya kalian jangan gengsi lah. Yang belum tahu jadi seorang TKW kayak gimana, semoga dengan melihat videonya Mbak Upi bisa membantu teman-teman yang ingin tahu gimana sih suasana menjadi seorang TKW di luar negeri itu kayak gimana pokoknya. Oke, Mbak Upi lanjut makan dulu, sarapan maksudnya. Alhamdulillah sudah mau habis teman-teman. Jadi Mbak Upi tuh nggak suka yang terlalu panas. Jadi kalau habis nyeduh itu Mbak Upi bisa tinggalin buat ini buat itu biar tehnya itu anget. Oke teman-teman, segitu dulu video hari ini. Mbak Upi mau beraktivitas kembali. Ini baru jam 7.31. Mbak Upi mau lanjut nyapu ngepel, nyuci WC dan sebagainya. Jadi tadi Mbak Upi itu bangun jam 6, jadi mau mulai aktivitas dari pagi sampai sekarang sarapan ya, dan nanti lanjut aktivitas lagi, karena nanti kalau turun dari atas tuh nenek bangun pasti ya. Oke, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.